warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syaweli Hanim, NIM 1910853039. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang Mahkamah Internasional atau ICJ. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu Mahkamah Internasional? Mahkamah Internasional adalah satu dari organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui judicial settlement. Lembaga ini merupakan lembaga yang independen yang secara hierarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. Lalu, gimana sih dengan alur dari sidang ICJ? Terdapat dua mekanisme dalam sidang ICJ. Yang pertama, mekanisme normal dan mekanisme khusus. Sekarang, kita masuk ke mekanisme normal dulu ya guys. Pertama, penyerahan perjanjian khusus. Dalam hal ini, persidangan dimulai dengan penyerahan perjanjian khusus antara kedua pihak yang bersengketa yang berisi penerimaan yurisdiksi Mahkamah Internasional. Dalam perjanjian tersebut, termuat identitas para pihak yang bersengketa dan inti persengketaan. Kedua, pembelaan tertulis. Dalam pembelaan ini, apabila tidak ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, maka pembelaan tertulis dapat berupa memori dan tanggapan memori. Bila mana para pihak minta diadakannya kesepakatan, pertimbangan untuk MI menyetujuinya, maka diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Ketiga, presentasi pembelaan. Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh para pihak yang bersengketa, dimulailah presentasi pembelaan. Tahap ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali bila para pihak menghendaki tertutup dan disetujui oleh Mahkamah Internasional. Ada 2 kali kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk memberikan presentasi pembelaannya di hadapan Mahkamah Internasional. Proses ini umumnya berlangsung 2 atau 3 minggu. Waktu tersebut akan diperpanjang apabila Mahkamah Internasional menghendakinya. Yang keempat, keputusan. Ada 3 kemungkinan yang menjadikan sebuah kasus sengketa internasional dianggap selesai. Pertama, bila mana para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses beracara berakhir. Kedua, bila mana pihak applicant atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses persidangan. Yang bila mana ini terjadi, maka secara otomatis kasus sengketa tersebut dianggap selesai. Ketiga, bila mana Mahkamah Internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dari keseluruhan proses persidangan yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada mekanisme khusus. Mekanisme ini dapat dilakukan jika ada sebab-sebab yang khusus pula guys. Adapun sebabnya yaitu, pertama, adanya keberatan awal. Keberatan awal diajukan oleh pihak responden karena MI dianggap tidak mempunyai yurisdiksi. Apabila yang diajukan tidak sempurna dan hal lain yang dianggap penting olehnya. Menghadapi keberatan awal ini, ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan oleh MI. Kemungkinan pertama, MI menerima keberatan awal tersebut, lantas menutup kasus yang diajukan. Kemudian, yang kedua, MI menolak keberatan awal tersebut dan meneruskan proses persidangan. Yang kedua, karena ketidakhadiran salah satu pihak. Ketidakhadiran salah satu pihak biasanya dilakukan oleh pihak responden. Hal itu dilakukan karena menolak yurisdiksi MI. Ketidakhadiran ini tidak menghentikan proses persidangan di MI. Persidangan tetap akan dijalankan dengan mekanisme normal dan akhirnya akan diberikan putusan atas sengketa tersebut. Ketiga, karena kesimpulan. Ada kalanya dalam proses persidangan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan. Bila hal itu terjadi, pihak applicant dapat meminta MI agar membuat putusan sela untuk memberikan perlindungan atas subjek aplikasi tersebut. Dalam hal ini, putusan sela dapat berupa permintaan MI agar pihak responden tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam efektivitas putusan Mahkamah Internasional. Yang keempat, beracara bersama. Proses beracara bersama bisa dilakukan oleh MI. Hal itu dimungkinkan bila MI menemukan fakta adanya 2 pihak yang lebih dalam proses beracara yang berbeda, yang mempunyai argumen dan tuntutan yang sama atas satu pihak lawan yang sama. Yang terakhir, karena adanya intervensi. Ada kemungkinan dalam sebuah persidangan dilakukan intervensi. Hal ini berarti MI memberikan hak kepada negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa yang tengah disidangkan.
Hak tersebut diberikan manakala negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut beranggapan bahwa ada kemungkinan nantinya ia bisa dirugikan oleh pihak putusan MI atas masalah yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa. Dan contoh kasus yang diangkat dalam sidang ICJ yaitu runtuhnya Federasi Yugoslavia 1992 melahirkan perang saudara di antara bekas negara anggotanya, Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia. Namun, pemerintahan Yugoslavia yang dulu dikuasai oleh Serbia tidak membiarkan begitu saja sehingga terjadi pembersihan etnik atau ethnic cleansing, terutama pada etnik Rusia dan Bosnia. Campur tangan PBB menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang didukung oleh NATO memaksa Serbia menghentikan langkah-langkah pembersihan etnik yang kemudian mengadili para penjahat perang. Mahkamah Internasional sangat aktif mengadili perkara kejahatan perang hingga sekarang proses tersebut masih berlangsung. Oke guys, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.